Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pembahasan tentang mesin propulsi pesawat. Di soal yang pertama ini, pesawat dengan mesin turbojet terbang dengan kecepatan 280 meter per sekon. Ketinggian terbangnya adalah 9.150 meter, di mana pada kondisi itu tekanannya adalah 32 kilopascal, temperaturnya min 32 derajat Celcius. Kemudian pressure ratio atau perbandingan tekanan di kompresor adalah 12. Kemudian temperatur sebelum masuk turbin atau keluar dari ruang bakar itu 1100 Kelvin. Kemudian laju udara yang masuk kompresor 50 kg per detik. Kemudian laju pemanasan atau laju pembakaran di ruang bakar itu 42.000, nilai kalor dari bahan bakar itu 42.700 kJ per kilogram. Diasumsikan mesinnya bekerja secara ideal. Tentukan A. Kecepatan gas buang, B. Power propulsif yang dihasilkan, dan laju konsumsi bahan bakar. Di sini menggunakan tabel A-2A, itu CP-nya sekian, 1,005 kJ per kilogram derajat Kelvin, terus K-nya 1,4. Kemudian perhitungan di diffuser seperti biasanya, karena ideal ini tidak terjadi perubahan, sehingga energi masuk sama dengan energi keluar. Energi masuknya adalah entalpi per kinetik seperti ini, sehingga karena tidak ada perubahan, ini nilainya 0. Dari sini bisa dihitung dari persamaan ini, karena H itu adalah CP kali T, sehingga T2 bisa dihitung dari persamaan ini adalah ini. Angka-angkanya dimasukkan. Ini adalah yang min 32 derajat Celcius dijadikan Kelvin. Kemudian ini kecepatan pesawat, ini CP dari tabel. Ini nilai konversinya, sehingga diperoleh T2 atau temperatur sebelum masuk kompresor itu adalah 280 Kelvin. Kemudian tekanan udara sebelum masuk kompresor itu bisa dihitung pakai persamaan ini, sehingga diperoleh P2-nya 54,100 kilopascal. Kemudian di kompresor itu menggunakan compression ratio, yaitu pressure ratio. Karena ideal P3 sama dengan P4, 649,2 kilopascal. Kemudian T3-nya menggunakan perbandingan ini, menggunakan rumus ini, diperoleh 569,5 Kelvin. Kemudian turbin, ini secara ideal kerja kompresor itu nilainya sama dengan kerja turbin. Ini kalau di turbojet ya. Sehingga rumusnya seperti ini, atau CP-nya nanti bisa dicoret sehingga T5 nilainya ini. Diperoleh T5-nya 810,5 Kelvin. Kemudian di nozzle langsung menggunakan P6 dan P4, tidak menggunakan P5, karena P6-nya itu sudah P4-nya ketemu di sini, P3 sama dengan P4.
P6 nya itu adalah tekanan udara luar 32 kilopascal, sehingga T6 nya diperoleh 465,5 Kelvin. Kemudian di nozzle juga berlaku rumus yang sama dengan di diffuser. Jadi energi masuk sama dengan energi keluar, sehingga persamaannya seperti ini. Nah, dari sini V5 itu adalah tekanan gas masuk nozzle, dianggap sama dengan 0, sehingga diperoleh dari sini H itu adalah CP kali T, sehingga kecepatan gas buangnya diperoleh di sini menggunakan rumus ini. Ini adalah konversinya. Ini akar karena ini kuadrat ya. Diperoleh 832,7 meter per sekon. Power propulsifnya adalah laju aliran massa, sudah ada di soal. V exit itu yang ini V6, V inlet itu kecepatan pesawat kali kecepatan pesawat, sehingga dimasukkan, dan ini konversinya diperoleh 7.738 kW. Kemudian laju pemanasan di ruang bakar adalah ini m dot kali dalam kurung H4 min H3. Jadi diperoleh di sini 26.657 kilojoule per sekon. Kemudian di sini laju bahan bakarnya adalah ini Q in dot dibagi nilai kalornya dari bahan bakar, sehingga diperoleh laju bahan bakarnya adalah 0,6243 kg per sekon. Kemudian soal berikutnya di sini, jadi turbojet itu tidak bekerja secara ideal. Jadi di kompresor itu punya efisiensi. Kompresor itu efisiensinya sebesar 80%, turbin itu 85%. Jadi di kompresor dan turbin itu tidak ideal. Ini 80% efisiensinya, yang di turbin itu 85%. Menggunakan tabel yang sama, A-2A, CP-nya adalah 1005 kJ per kilogram derajat Kelvin, K-nya 1,4. Ini 1,005. Ini datanya yang lainnya sama, pertanyaannya juga sama dengan yang pertama tadi. Di diffuser ini caranya masih sama dengan yang pertama. Kemudian di kompresor juga untuk mencari tekanan itu caranya sama. Terus ini T3, ini sama caranya, hanya T3 yang diperoleh ini adalah T3 isentropik sebesar 569,5 derajat Kelvin. Jadi ini bukan T3 aktual, tapi isentropik. Untuk mencari T3 aktualnya digunakan efisiensi kompresornya, di mana efisiensi kompresor itu adalah rumusnya ini. H itu bisa diganti dengan CP kali T, sehingga T3 aktual itu adalah ini rumusnya. Jadi yang T3 isentropik itu masukkan ke sini, masih dibagi efisiensi kompresornya, yaitu 80%.
sehingga T3 aktualnya adalah 641,9 derajat Kelvin. Kemudian kerja kompresor itu sama dengan kerja turbin, sehingga rumus ini CP nya nanti dicoret, T5 nya diperoleh seperti ini, T4 min T3 plus T2, diperoleh T5 nya 738,1 derajat Kelvin. Ini T5, bukan ini adalah T5 aktual, bukan T5 isentropik. Untuk mencari T5 isentropik menggunakan rumus ini, efisiensi turbin adalah rumusnya ini, sehingga T5 isentropiknya adalah ini, T4 min dalam kurung ini dibagi efisiensi turbinnya 85%, sehingga diperoleh T5 isentropiknya adalah 674,3 derajat Kelvin. Kemudian P5 nya diperoleh menggunakan rumus yang sama, yaitu nilainya 117 kilopascal. Kemudian di nozzle itu caranya sama dengan yang soal pertama, sehingga V6 nya adalah 677,8 meter per sekon. Kerja propulsifnya adalah rumusnya sama, ini juga M dot nya sama di soal. V exit ini adalah V6, V inlet kecepatan pesawat, sehingga diperoleh kerja propulsifnya 55,69 kW. Ini jelas lebih kecil dari yang ideal, karena ini yang ini tidak ideal. Kalau yang ideal itu kerja propulsifnya adalah 7.738. Kalau yang tidak ideal hanya 5.569. Kecepatan gas buangnya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang ideal. Jadi ini hanya 677,8. Kalau yang ideal sampai 832,7 meter per sekon. Kemudian untuk menghitung Q-in rumusnya sama, diperoleh 23.020 kJ per sekon. Laju aliran bahan bakar rumusnya sama, diperoleh 0,5391 kg per sekon. Nilai ini lebih kecil dari laju bahan bakar pada mesin ideal ya. Jadi yang aktual ini ternyata lebih kecil nilainya. Berikutnya pesawat dengan mesin turboprop ya. Kalau yang pertama tadi turbojet, yang kedua juga turbojet, ini yang ketiga turboprop. Dioperasikan pada tekanan 8 PSIA, temperatur min 10 derajat Fahrenheit, kecepatan pesawat 600 feet per sekon, pressure ratio 10, temperatur sebelum masuk turbin 940 derajat Fahrenheit, diameter propeller 10 feet, kemudian laju aliran udara melalui propeller 10 kali udara yang melalui kompresor. Tentukan thrust ya, gaya dorong dari sistem propulsi ini. Ini bekerja secara ideal menggunakan tabel A-1E dan tabel A-2EA. Itu R-nya sekian, CP-nya sekian.
Kemudian ini tidak ada inlet atau diffuser, jadi 1-2 ini kompresor, 3-4 itu 3-5 itu turbin. 3-5 itu turbin. Cuman 3-4 ini kerja turbin yang dipakai menggerakkan kompresor. Kemudian 4-5 ini kerja turbin yang dipakai untuk memutar propeller. Sehingga di kompresor itu T2 nya bisa dicari menggunakan perbandingan tekanan ini, diperoleh ini T1 nya adalah yang ini min 10 derajat Fahrenheit dirubah ke Rankine menjadi 450 Rankine. Kemudian T2 nya dari rumus ini diperoleh 868,8 Rankine. Kemudian T5 juga menggunakan perbandingan tekanan ini, jadi T5 di sini temperatur 5. Ini juga menggunakan 3 dan 5 karena 3 sampai 5 itu adalah kerja turbin ya. Diperoleh menggunakan rumus ini 725,1 derajat Rankine. Kemudian ini balance energi ini adalah, jadi kerja turbin di 3-4 ini sebagiannya dipakai untuk memutar kompresor, sehingga balance energinya yang ini diperoleh T4 nya adalah 981,2 Rankine. Kemudian ini 4 dan 5 itu adalah kerja turbin yang dipakai untuk memutar propeller. Jadi ini adalah daya propellernya, ini adalah daya turbin 4 dan 5 ya. Jadi yang sebagian untuk memutar kompresor, sebagian untuk memutar propeller. Ini adalah daya propellernya, ini adalah daya turbinnya. Dari rumus ini nanti bisa disederhanakan menjadi seperti ini, dan akhirnya diperoleh kecepatan udara di belakang propeller itu akan lebih cepat ya dibandingkan dengan udara yang di depan propeller, yaitu sebesar, ini ada faktor konversinya, sebesar 716,9 feet per second. Jadi ini adalah kecepatan pesawat, ini kecepatan udara di belakang propeller. Kemudian volume spesifik 1 atau udara sebelum melewati propeller itu menggunakan rumus ini diperoleh 20,84 feet pangkat 3 per L pound. Kemudian laju massa udara yang melewati propeller itu adalah A luas dibagi kecepatan pesawat dibagi volume spesifik 1 yang diperoleh di sini. Nah, ini A luas propeller itu Pi D kuadrat per 4, D nya adalah diameter propeller 10 feet. Ini kecepatan pesawat dan ini adalah volume spesifiknya ini, sehingga diperoleh laju udara yang melewati propeller itu adalah 2261 pound per second, sehingga diperoleh gaya dorong yang dihasilkan oleh turboprop pada mesin ini menggunakan persamaan ini adalah V exit itu ini, V inlet itu kecepatan pesawat 600, MP ini adalah di sini laju udara yang melewati propeller. Ini adalah faktor konversi sehingga diperoleh thrustnya adalah 8.215
pound fos. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan bisa diajukan melalui grup WA. Oke, sekian.